Ini adalah Oppo Find X5 Pro dan ini adalah smartphone tercanggih yang dibawa oleh Oppo ke Indonesia. Dan kayak apa smartphone-nya, kayak apa pengaturannya, apa aja fitur-fiturnya, kita akan bedah dan lihat langsung di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini kita pengen bahas mengenai handphone ini, Oppo Find X5 Pro. Dan sebenarnya saya udah dipinjemin smartphone ini selama lebih dari sebulan. Selama beberapa waktu kemarin saya udah pakai smartphone ini, udah ngejajal semua fiturnya, dan saya terkesan sama smartphone ini. Dan saya pengen kasih lihat kepada kalian apa aja sebenarnya yang ada di smartphone ini. Dan di sini kita lihat nih home screen-nya. Kemudian kalau dilihat-lihat ya home screen-nya biasa aja. Masih sama seperti ColorOS pada umumnya ya. Kemudian kalau kita swipe ke kiri juga ada berita di sini ya, berita yang viral. Kita nggak bahas itu, kita bahas settingnya aja. Dan di sini setting saya masuk ke WiFi karena di sini ada fitur yang keren banget, namanya adalah Dual WiFi Acceleration. Jadi kalian kalau aktifin ini, kalian bisa terhubung ke dua WiFi sekaligus. Jadi kalau kalian lihat ini ada primary network yang udah terhubung di jaringan saya. Kemudian saya coba connect lagi ke jaringan yang lain. Jadi terhubung ke dua WiFi sekaligus, dan ini artinya bisa mempercepat koneksi. Dan aplikasi yang mendukung fitur ini adalah Instagram, Twitter, dan bisa dibilang aplikasi-aplikasi utama yang sering saya gunakan di smartphone ini. Jadi koneksinya akan lebih cepat dengan menggunakan dua jaringan WiFi sekaligus. Dan lagi smartphone ini sebenarnya support untuk dual SIM dan juga support untuk eSIM. Kemudian juga untuk Bluetooth codecnya, ini ada banyak. Saya sambil nyontek ya, saya bacain. Di sini ada SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, dan itu juga sebenarnya ada di seri file yang sebelum-sebelumnya yang untuk LHDC. Kemudian juga aptX Adaptive, itu yang cukup baru. Kemudian juga ada aptX TWS Plus. Jadi memang support dari Qualcomm di sini sangat-sangat besar untuk Bluetooth codecnya. Artinya secara Snapdragon Sound-nya itu akan lebih bagus. Buat yang nggak tahu Snapdragon Sound itu apa, itu adalah salah satu fitur dari prosesornya Snapdragon. Jadi silahkan dicari aja di internet informasinya, tapi kurang lebih seperti itu. Dan kemudian di sini juga kalau dilihat masih ada multi-screen connect untuk connect menggunakan PC ke handphone ini. Dan juga bisa screencast, kemudian juga bisa untuk print secara wireless ke printer yang support gitu. Kemudian kita masuk ke pengaturan tentang home screen, dan yang menarik buat saya adalah icon pull down gesture. Nah, yang ini. Ini memudahkan sekali untuk kalian yang terbiasa menggunakan satu tangan ya ketika memegang smartphone. Misalkan seperti ini ya, kita tinggal tarik aja gini, tuh dia akan ngerubung di bagian sini ya. Jadi langsung mendekat ke jari. Jadi kalau kalian pegangnya begini, ini akan lebih mudah sekali. Itu langsung ngerubung ya. Ini akan mempermudah untuk kalian yang jarinya pendek, nggak usah langsung nge-reach ke paling atas gitu sambil melakukan aktivitas lain satu tangan, ini akan lebih mudah. Dan somehow saya merasa ini lebih berguna ketimbang one-handed gesture yang ada di smartphone ini. Karena one-handed gesture-nya itu agak kurang ya. Dia kayak cuma narik bagian atas ke tengah gini doang. Kayak ya jadinya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Nggak seperti satu tangan, cuma dipendekin doang. Sedangkan kalau yang ini benar-benar berguna untuk satu tangan. Jadi menurut saya ini lebih kepake. Mantap. Kemudian di sini untuk dark mode, di sini ada 3 pengaturan, ada enhance, ada gentle, ada medium. Saya suka yang medium aja. Kemudian untuk screen color mode di sini ada pengaturan 3 juga, vivid, natural, dan pro mode, dan saya saranin pakai yang pro mode aja, apalagi kalau yang pro mode-nya itu cinematic, karena ini pakai display P3 mode. Jadi buat kalian yang nggak tahu, P3 color gamut itu adalah yang paling bagus di antara yang lain-lainnya sejauh ini untuk smartphone. Jadi kalau ini ada di smartphone ini, itu bagus banget. Tapi ini akan deactive atau tidak bisa digunakan kalau kalian menyalakan yang namanya color vision enhancement. Kalau ini dinyalakan, kalian tidak bisa mengatur tuh color yang tadi. Jadi ini kayak pilih salah satu. Kalian pengen yang color enhancement seperti ini atau kayak yang tadi, bisa mengatur pakai si color gambutnya, pakai P3 atau tidak. Itu harus pilih salah satu. Kemudian di sini ada image sharpener untuk penajam gambar, dan ini supportnya untuk YouTube. Ya, dan kalau kalian mencarinya untuk yang sosial media lain, ini bisa di video color enhancer. Cuma saya bingung. Di sini kan tadi kalau image ya, itu lebih ke YouTube. Padahal YouTube itu adalah image bergambar, yang artinya adalah video. Sedangkan yang video color enhancer, ini malah yang Instagram, TikTok, Messenger, video juga sih ya. Cuma kenapa YouTube pakainya image sharpener ya? Kenapa nggak jadi satu aja sih?
Mungkin maksudnya adalah ini yang satu untuk menajamkan resolusinya. Jadi meskipun kalian nonton di berapa? 720 atau 144 gitu ya, tapi kualitasnya jadi kayak 4K gitu. Enggak sih, paling najemin dikit aja outline-nya kalau yang image sharpener yang ini. Tapi kalau yang video color enhancer ini warnanya lebih saturate lagi. Well, sebenarnya kalau digabung jadi satu menurut saya lebih oke, tapi ya udahlah ya. Dan kemudian yang menarik di sini juga adalah screen resolution, di mana ini ada auto select. Artinya, di sini Full HD Plus-nya dan QHD Plus-nya bisa berubah secara otomatis. Dan saya bingung, di momen apa resolusinya jadi Full HD Plus, di momen apa resolusinya jadi QHD Plus. Dan perubahan itu apakah tidak memakan daya lebih? Jadi saya agak bingung, mana yang lebih hemat? Pakai resolusi maksimum secara terus-menerus atau pakai yang auto? Karena ada perubahan resolusi juga pasti makan daya. Jadi ya udahlah, kalau saya pakai auto aja, dan saya jujur nggak terlalu berasa di mata saya perubahannya. Saya nggak tahu kapan dia Full HD ataupun tidak, saya nggak tahu. Dan kemudian untuk font di sini kita pakainya Oppo Sans. Kalau saya ya, senangnya pakai Oppo Sans. Kemudian untuk wallpaper, ini ada yang menarik di sini, namanya adalah Inventive Wallpaper. Dan di sini kita bisa membuat wallpaper sendiri dari foto yang kita punya. Jadi palet warnanya akan mengikuti. Ini kita jajal ya. Ini kita ambil foto yang udah saya ambil di sini. Misalkan foto ini, ya ini bagus fotonya ya. Kita ambil fotonya dan kita analisa. Dan ini adalah palet warna yang diambil dari foto tersebut. Dan ini bisa kita pilih menjadi wallpaper. Jadi keren sih. Seperti membuat wallpaper yang custom dan bisa disesuaikan dengan baju kalian juga. Misalkan kalau kalian pengen ke pesta, pengen ketemu temen, pengen matching dengan wallpaper handphone kalian sekalipun, ini bisa foto dulu, kemudian baru dibikin wallpapernya. Ini keren, saya suka. Kemudian kita masuk ke bagian lain, yaitu adalah OHaptics. Ini adalah haptic versinya Oppo, dan jujurnya, ini ketika didemokan ya, ini handphonenya getar-getar ngikutin tampilan dan suara. Ini ada suaranya. Kedengeran nggak? Tuh. Jadi ada suara air, ada suara apa. Rasanya tuh kayak ibaratnya nonton bioskop itu kayak 4DX gitu loh. Kayak kursinya goyang-goyang, ada suara-suaranya, ada cipratan air, entah air minum siapa gitu. Tuh ada gitu, rasanya kayak real banget ketika pakai OHaptics ini. Tapi pastinya ini memakan daya lebih dari baterai kalian. Jadi terserah mau dipakai atau enggak, dan ada ukuran untuk seberapa besar intensitasnya di sini. Kalau mau yang agak strong ya silahkan. Kalau kalian tangannya pengen yang suka yang getar-getar kuat ya silahkan, dinyalakan aja. Dan di sini untuk Dolby Atmos-nya juga punya berbagai skenario yang bisa dipilih, entah berdasarkan skenario spesifik ataupun environment. Mau lagi indoor, on the go, lagi jalan-jalan atau lagi penerbangan gitu ya. Biasanya nggak usah terlalu berisik dan lebih sering pakai hiburan kalau lagi penerbangan kan. Jadi bisa dipilih semuanya di sini. Dan buat kalian yang biasa bikin vlog pakai handphone dan pengen pakai external microphone, ini ada pengaturannya di sini. Kalian bisa pilih mau default recordernya, mau yang memang auto select aja atau pakai add-on lagi, itu bisa diatur di sini. Dan in-ear monitornya juga bisa dipilih di sini. Jadi cukup lengkap. Akhirnya ada pengaturan seperti ini di ColorOS di handphonenya Oppo, karena dulu nggak ada, sekarang ada akhirnya, dan saya senang banget dengan fitur ini. Dan kemudian di sini yang kalian perlu tahu juga, Oppo punya yang namanya sistem cloner, di mana kalian bisa punya seperti dua smartphone tapi satu smartphone. Ibaratnya tuh kayak Moon Knight. Moon Knight itu ada 2 bahkan 3 karakter kan ya di satu badan. Nah ini juga sama, bisa ada 2 smartphone tapi satu smartphone. Jadi smartphone-nya kayak bilang, saya aslinya 2 smartphone gitu. Saya aslinya 2 orang. Jadi kalau kalian punya kepribadian yang ingin disembunyikan di handphone kalian, bisa menggunakan fitur ini. Karena sistemnya akan tercloning secara utuh 2 smartphone, seakan-akan berbeda ada di smartphone ini. Bisa dijajal silakan. Kalau saya sih nggak kepake, tapi kalau kalian mau pakai silakan. Dan di sini juga masih ada app cloner, app lock, kemudian juga hide apps, ada private save. Ya, cocok banget buat yang banyak rahasia. Dan sekarang kita sedikit bahas mengenai performa. Tapi sebelum itu saya pengen bacain dulu spesifikasi dari smartphone ini. Jadi Oppo Find X5 Pro ini memiliki prosesor Snapdragon 8 Gen 1 mobile platform dan punya imaging NPU Mari Silicon X. Dan untuk RAM-nya di sini 12 GB dan masih bisa di-expand lagi dengan RAM expansion hingga 7 GB. Jadi total 19 GB. Dan ini menjalankan ColorOS 12.1 berbasis Android 12.
Lalu kalau ditanya, apa bedanya Snapdragon 8 Gen 1 yang umum gitu yang dipakai oleh smartphone lain dengan yang ini? Bedanya adalah adanya Mary Silicon X. Ini adalah NPU yang mengatur mengenai AI dan juga grafis, pemrosesan grafis yang ditempelkan secara bersamaan di smartphone ini. Jadi bekerja, bisa dibilang ada dua chip yang bekerja untuk mengurus masalah imaging atau gambar di smartphone ini. Kalau dibahas secara teknis mungkin akan rumit sekali, tapi kalau pengguna dapatnya apa nih? Benefitnya apa? Jadi kalian bisa mendapatkan preview gambar yang real time dan lebih cepat ketimbang kalau nggak pakai si Mary Silicon X. Klaim dari Oppo seperti itu. Jadi kalau kalian ngambil gambar kan akan muncul tuh ya preview gambarnya di smartphone kalian, dan itu akan secara real time diproses dan lebih cepat ketimbang tidak ada Mary Silicon X. Itu menurut Oppo. Dan ini juga membantu untuk banyak pemrosesan gambar yang bisa dibilang lebih tinggi karena memang handphone ini bisa mengambil gambar, terutama foto, yang beneran bagus. Dan yang bagus di smartphone ini nggak cuma hasil fotonya, tapi juga pengisian dayanya. Karena jelas, kalau Oppo, pengisian dayanya pasti cepat. Ini pakai 80 watt super fast charging, jadi cepet banget buat ngisi. Kalau pengalaman saya pakai, ini dari low bat hampir habis itu sampai 80%, sekitar cuma 25 menit aja. Jadi cepet banget. Cepet pakai banget. Dan itu pun masih diikuti dengan pengaturan baterai yang menurut saya cukup bagus. Nih kalau kita lihat di sini, pengaturan baterainya ada power saving mode, ada super power saving mode, kemudian juga bisa reverse wireless charging di sini, jadi bisa ngecas handphone lain pakai bagian belakang dari handphonenya. Kemudian juga ada pengaturan untuk optimize night charging. Jadi kalau kalian ngecas di malam hari supaya tidak terjadi overcharge, ini akan mengatur waktunya. Jadi ketika kalian tidur, pengecasannya akan berhenti sesaat sampai nanti kira-kira mendekati kalian bangun tidur, ini akan melanjutkan chargingnya. Jadi cukup cerdas membaca pola tidur kita dan juga membaca pola charging kita. Handphone ini pinter banget. Dan di sini juga ada high performance mode, di mana ini akan meningkatkan kinerja dari si prosesornya. Tapi jelas ini akan menguras baterai lebih keras. Jadi saran saya biarkan dalam kondisi mati aja. Dan sebenarnya masih banyak hal lain yang juga keren dari smartphone ini, misalkan kayak smart sidebar. Ini ada nih di sini untuk mengatur shortcut atau aplikasi yang pengen diakses secara cepat. Ini juga bisa kalian atur sendiri. Kemudian juga kalau kalian pengen screen capture gitu ya, tinggal 3 jari ke bawah atau 3 jari ke atas untuk bikin ini jadi split screen dengan aplikasi lain, itu juga bisa kayak gini ya. Kemudian juga kalau kalian mau untuk relax, di sini juga ada yang namanya O-Relax. Jadi O-Relax ini adalah sebuah aplikasi yang bisa membantu kalian jadi lebih rileks ya, bisa diatur untuk pengaturan audionya seperti apa, dan ini seperti teman bermeditasi ya, jadi langsung ada di smartphone ini. Ya keren lah untuk kalian suka ngetik sambil denger lagu tapi nggak pengen lagu yang terlalu gimana-gimana, bisa diganti pakai ini menurut saya, karena di sini ada timernya mau berapa menit, dan untuk pengantar tidur juga bisa. This is really cool. Dan kemudian kalau kalian masuk ke aplikasi My Oppo yang ada di handphone ini, kalian bisa melakukan pengecekan handphone kalian, apakah handphone kalian bermasalah atau tidak, dan juga mengecek masalah spare part, garansi, dan lain-lain. Itu ada informasinya di sini. Nah, di sini ada pengecekan untuk kerusakan, dan kalian bisa langsung lakuin di sini apa aja yang kira-kira bakal dicek dan lain-lain, nanti hasilnya akan keluar. Jadi bisa dilakukan secara independen, ada di smartphone kalian, nggak perlu repot-repot ke toko atau gimana buat nanya-nanya, langsung cek aja dulu di smartphone kalian. Dan kalau memang terjadi kerusakan, kalian tinggal langsung aja balik ke halaman yang tadi, ngecek langsung ke service centernya Oppo. Dan itu tadi adalah hal-hal yang menurut saya perlu kalian tahu tentang smartphone ini. Tapi juga ada hal yang sebenarnya butuh improvement dan kalian juga perlu tahu. Misalkan kayak kamera depannya. Kalau menurut saya kamera depannya ini tidak levelnya flagship lah, sama sekali tidak. Mulai dari perekaman video sampai foto masih oke lah, karena filternya banyak jadi akan lebih terbantu. Tapi untuk perekaman video, tidak sama sekali kalau menurut saya, ini bukan level flagship. Resolusi untuk perekam video kamera depan hanya berhenti di Full HD, dan hasilnya menurut saya di-compare dengan smartphone lain yang menggunakan prosesor yang sama, hasilnya masih di bawah rata-ratanya kalau menurut saya. Jadi ya, untuk kamera belakang tidak ada masalah sama sekali, keren banget. Tapi untuk kamera depan, masalah besar kalau buat saya. Dan kemudian kalau kita bahas beberapa aplikasi yang mungkin nanti akan terpakai oleh orang yang pakai smartphone ini, misalkan kayak My Files, nggak mungkin nggak ada yang pakai kan. Jadi kalau di My Files ini menurut saya udah cukup oke, tapi ada satu kritik saya, yaitu adalah cloud drive-nya di sini. Karena cloud drive-nya di sini kalau kalian lihat ini memang seperti ya drive sendiri terpisah,
bukan seperti smartphone-smartphone lain yang menghubungkan handphonenya dengan misalkan Google Drive, kemudian juga Dropbox gitu, bisa disinkronkan juga melalui cloud sistemnya. Tapi kalau di sini enggak. Jadi memang itu adalah sebuah hal yang menurut saya masih butuh improvement dari aplikasi si My Files-nya ini. Tapi kalau kalian mau pakai aplikasi pihak ketiga juga nggak masalah. Ya, yang saya kritisi di sini adalah aplikasi bawaannya. Jadi ya sayang sekali kalau memang belum ada, butuh improvement di bagian itu. Dan kemudian hal berikutnya yang perlu kalian tahu juga adalah foto editornya, karena foto editornya di sini cukup lengkap dan di sini ada fitur eraser yang cukup menarik. Misalkan nih ada noda di sini saya pengen hilangkan dan bisa hilang dengan oke. Kemudian menaranya di sini cukup oke lah, meskipun ya tidak terlalu rapi hasilnya, tapi cukup oke. Butuh improvement, jelas masih butuh. Tapi apakah ini awal yang bagus? Menurut saya awal yang cukup oke lah ya. Awal yang cukup oke dan sama seperti eraser dari handphone-handphone lain sih sebenarnya. Jadi ini ada di sini cukup oke. Meskipun dari sisi kerapihan masih belum serapi kompetitor sih kalau menurut saya. Tapi dengan ada di sini aja menurut saya udah oke. Dan kemudian untuk satu hal yang menurut saya agak mubazir ya. Sebenarnya ada dan tidak terlalu dipromosikan sebenarnya di Find X5 Pro ini, tapi ini adalah sebuah fitur yang sebenarnya saya bingung sebenarnya gunanya buat apa. Ketika ini diiklankan dulu di handphone yang sebelum-sebelumnya, ini diiklankan seperti kalian bisa mengakses atau bernavigasi ke smartphone kalian tanpa menyentuh. Jadi pakai gerakan tangan doang itu bisa gitu ya. Tentunya dengan yang tertangkap dengan kamera gitu. Tapi menurut saya itu mubazir dan nggak kepake. Saya sebenarnya beneran nggak kepake deh. Ketika ini diiklankan, diskenariokan kalau misalkan tangan kalian basah atau bersabun ketika habis nyuci motor atau lagi nyuci piring, terus kemudian pengen ngegerakin atau scroll timeline sosial media, saya cuma berpikir nggak bisa gantian aja gitu, nyuci dulu. Ya kan, di satu waktu gitu, jadi nggak bertabrakan aktivitasnya. Jadi ya udah, nyuci taruh dulu lah handphonenya. Ribet amat. Ya udahlah, pokoknya buat saya ini fitur yang membingungkan. Memang sih tidak digembar-gemborkan di seri kali ini, tapi begitu ketemu waktu saya lagi ngecek handphone ini, saya langsung ke-trigger. Kayak jadi inget lagunya Maudy Ayunda. Dan paling sekian untuk video buka-buka handphone kali ini ya. Jadi semoga berguna untuk kalian yang pengen beli smartphone ini, jadi pengen tahu isinya kayak gimana. Nah, saya kasih lihat kayak gitu isinya. Dan untuk hasil fotonya, hasil videonya, dan lain-lain, kalian bisa cek kok di reviewnya teman-teman yang lain. Hasilnya udah ada di sana. Tapi kalau menjelaskan fitur-fitur seperti ini, mungkin kalian cuma menemukannya di sini. Jadi ya silahkan tonton video review yang lain juga nggak apa-apa. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih udah like videonya. Terima kasih udah subscribe ke channel saya. Terima kasih terus mendukung ke channel ini. Terima kasih, dan terima kasih. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!